Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam ranah hukum forensik dan mediko-legal, yaitu ada aborsi dalam dilema hukum, medis, etis, dan sosial. Topik ini tidak hanya menyentuh aspek hukum positif, tetapi juga aspek moralitas kedokteran dan hak asasi dari manusia. Pengertian aborsi. Apa sih aborsi itu? Secara terminologis, istilah aborsi berasal dari bahasa Latin, yakni abortus yang berarti kegagalan untuk lahir atau penghentian. Istilah provokatus menambahkan makna bahwa penghentian tersebut dilakukan secara sengaja. Jadi, aborsi atau abortus provokatus merupakan tindakan penghentian kehamilan secara sengaja sebelum janin berkembang secara sempurna atau mencapai usia kehamilan yang memungkinkan untuk hidup di luar rahim. Dalam konteks hukum kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia 20 minggu atau berat janin mencapai 50 gram. Secara medis dan yuridis, aborsi dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada abortus spontanus atau keguguran alami. Yang kedua ada abortus provokatus atau aborsi yang disengaja. Abortus spontanus atau keguguran alami merupakan keguguran yang terjadi tanpa intervensi manusia, disebabkan oleh kelainan kromosom, gangguan hormonal, atau kondisi medis dari sang ibu. Adapun jenisnya ada 5. Yang pertama ada abortus imminens atau ancaman keguguran yang ditandai dengan gejala pendarahan ringan tanpa dilatasi serviks, atau bisa dikatakan memang ini masih bisa dipertahankan. Yang kedua ada abortus incipiens atau proses keguguran yang sedang berlangsung, ditandai dengan pendarahan yang lebih berat dan dilatasi serviks. Yang ketiga ada abortus incompletus, sebagian jaringan kehamilan atau janin keluar dari rahim, tetapi masih ada jaringan yang tertinggal yang berada di dalam rahimnya. Kemudian yang keempat ada abortus completus, semua atau seluruh jaringan kehamilan telah keluar dari rahim. Dan yang terakhir ada missed abortion, atau janin telah mati tetapi belum keluar dari rahim. Kategori kedua ada abortus provokatus, aborsi yang dilakukan secara sengaja atau diinduksi, prosedur medis atau farmakologis untuk menghentikan kehamilan. Itu disebabkan karena kesehatan ibu, kelainan janin, atau kehamilan yang tidak diinginkan. Aborsi sengaja terbagi atas dua. Ada abortus provokatus medinalis, yaitu tindakan medis yang dilakukan untuk melindungi nyawa ibu atau mengatasi kelainan janin yang tidak memungkinkan untuk hidup di luar rahim. Yang kedua ada abortus provokatus criminalis, yaitu tindakan penghentian kehamilan tanpa dasar hukum. Itu dilakukan secara ilegal atau tidak aman. Selanjutnya, secara moral atau hukum, apakah aborsi itu diperbolehkan? Dalam hukum positif Indonesia, prinsip umum adalah aborsi itu dilarang, kecuali pada keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kalau berbicara tentang aborsi dalam perspektif hukum internasional, maka perlu dipahami bahwa aturan internasional sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai boleh atau tidaknya aborsi. Namun ada beberapa konvensi dan perjanjian internasional yang memberikan pandangan serta normatif guidance atau prinsip atau pedoman tentang bagaimana aborsi seharusnya dipandang, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan hak reproduksi perempuan. Karena pada prinsipnya, setiap perempuan memiliki hak untuk menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri, termasuk hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang aman dan bermartabat. Namun di sisi lain muncul pula pandangan yang menegaskan bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut juga harus dihormati. Maka terdapat dua kerangka besar yang sering menjadi perdebatan global. Di satu sisi adalah hak ibu dalam konteks tubuhnya, di satu sisi itu adalah hak asasi manusia dalam konteks janinnya. Dan itu merupakan saat ini menjadi debatable. Karena kenapa?
Karena dasar hukum terkait aborsi sebenarnya di Indonesia itu telah berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hukum terhadap janin maupun terhadap perempuan, terutama dalam situasi khusus seperti kedaruratan medis dan pemerkosaan. Namun, tindakan aborsi harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menghindari yang namanya sanksi hukum. Jadi dalam perspektif internasional, aborsi berada di persimpangan antara hak hidup dan hak kebebasan pribadi. Sementara di Indonesia, pendekatannya menekankan perlindungan terhadap kehidupan janin, namun tetap memberikan ruang kemanusiaan bagi perempuan dalam kondisi tertentu. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah aborsi itu diperbolehkan? Ada beberapa alasan aborsi itu diperbolehkan. Yang pertama, ada alasan indikasi medis. Jika kehamilannya itu mengancam nyawa ibu, itu diperbolehkan. Yang kedua, jika terdapat kondisi medis serius pada ibu seperti preeklamsia berat, kanker rahim, atau penyakit jantung, itu juga diperbolehkan dengan alasan indikasi medis. Dan yang terakhir, dari alasan indikasi medis itu diperbolehkan adalah jika janin mengalami kelainan berat yang tidak memungkinkan untuk hidup di luar dari rahim. Selain alasan indikasi medis, ada alasan akibat perkosaan. Jadi akibat perkosaan itu diperbolehkan melakukan aborsi apabila perempuan korban perkosaan dengan batas waktu kehamilan tertentu. Aborsi harus dilakukan dalam usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Terkait dengan aborsi sendiri, dalam konteks korban perkosaan itu ada dua pandangan yang saling kontradiktif. Yang pertama ada pro-choice dan ada pro-life. Pro-choice mendukung hak perempuan untuk memilih apakah akan melanjutkan atau menghentikan kehamilannya. Nah, pandangan ini menekankan pada otonomi pribadi dan hak individu, serta kepercayaan bahwa keputusan mengenai aborsi seharusnya ada di tangan perempuan, bukan di tangan negara, bukan di tangan institusi ataupun pihak lainnya. Pro-life berpandangan dan menentang aborsi dengan keyakinan bahwa kehidupan itu dimulai sejak pembuahan dan harus dilindungi sejak saat itu. Pendukung pro-life ini berargumen bahwa janin memiliki hak hidup yang harus dihormati, bahkan jika kehamilan tersebut tidak diinginkan atau disebabkan oleh kekerasan. Indonesia, apakah lebih cenderung pada pro-choice atau pro-life? Kalau melihat pro-choice yang berargumen bahwa perempuan memiliki hak untuk membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri, termasuk apakah akan melanjutkan atau mengakhiri kehamilannya. Argumen itu didasarkan pada 4 item. Yang pertama ada dilema hukum, yaitu hak individu versus perlindungan janin, dan ada peraturan yang berbeda. Dari segi dilema medis, ada keamanan prosedural dan resiko kesehatan ibu. Yang ketiga ada dilema etis terkait otonomi perempuan versus hak hidup janin. Dan ada kasus pemerkosaan dan incest. Yang keempat ada dilema sosial, ada ketidaksetaraan sosial dan hak perempuan di masyarakat yang bersifat patriarkal. Kita bisa lihat dari pro-life berargumen bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan, sehingga janin memiliki hak untuk hidup dan hak untuk terus dilindungi. Perspektif ini berfokus pada nilai moral kehidupan dan perlindungan hak hidup bagi si janin. Adapun argumennya juga didasarkan pada 4 item. Yang pertama ada dilema hukum, melihat hak hidup janin versus hak perempuan. Ada pengecualian hukumnya. Dan ketika melihat dilema medis, ada risiko kesehatan mental perempuan dan ada alternatif dari aborsi itu sendiri. Yang ketiga ada dilema etis, ada penghargaan terhadap kehidupan dan ada moralitas dari aborsi. Dan yang terakhir ada dilema sosial, yakni pengaruh terhadap keluarga dan masyarakat, dan adopsi sebagai solusi. Nah, perdebatan tentang aborsi yang melibatkan argumen pro-choice dan pro-life ini memunculkan dilema hukum, medis, etis, dan sosial yang sangat kompleks. Masing-masing pihak memiliki keyakinan yang kuat mengenai kehidupan, hak perempuan, dan moralitas, serta bisa melihat bagaimana nilai-nilai ini harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dari publik itu sendiri. Meskipun perbedaan pandangan ini sulit diselesaikan, pemahaman yang lebih dalam tentang dampak hukum, medis, etis, dan sosial ini dari aborsi dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih adil dan bijaksana.
Saudara-saudara sekalian, terkait dengan aborsi itu ada dampak yang ditimbulkan, baik secara fisik, psikologi, maupun psikososial pasca melakukan aborsi. Kita bisa lihat dari dampak fisik. Aborsi, baik dilakukan secara medis maupun pembedahan, dapat menimbulkan dampak fisik yang bervariasi, tergantung pada metode yang digunakan, kondisi kesehatan individu, dan maupun faktor lainnya. Beberapa dampak fisik itu meliputi komplikasi medis, efek kesehatan jangka pendek, efek jangka panjang, yang jarang terjadi pada aborsi yang dilakukan secara aman. Yang kedua, ada dampak psikologis. Keputusan untuk melakukan aborsi dan konsekuensinya itu dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seseorang. Beberapa dampak psikologis meliputi perasaan bersalah atau penyesalan, stres dan depresi, trauma atau PTSD, atau kelegaan emosional. Yang ketiga, ada dampak psikososial. Aborsi juga membawa dampak dalam hubungan sosial dan status individu dalam masyarakat. Antara lain ada stigma sosial, masalah relasional, dampak ekonomi, dan dukungan sosial. Dampak psikologis itu sebagian perempuan setelah aborsi bisa menjadi pengalaman yang traumatis. Bagi yang melakukan aborsi secara sengaja, tanpa indikasi medis, maka dia akan merasa bersalah, termasuk ada gangguan tidur, mimpi buruk, hingga depresi. Kenapa depresi ini ada? Karena kecemasan setelah aborsi, mungkin karena tekanan emosional, konflik internal, terkait ketidakpastian tentang masa depan. Ini menjadi poin penting bagi teman-teman, khususnya perempuan, untuk mengantisipasi atau hati-hati terkait dampak-dampak seperti yang telah saya sebutkan di atas. Dan yang terakhir ada dampak psikososial. Terkadang mendapatkan dampak stigma sosial karena kenapa? Semisal dia melakukan aborsi secara ilegal, maka dia akan mendapatkan stigma sosial yang buruk. Termasuk juga dampak ekonomi, karena aborsi itu tidak gratis. Semua berbayar, kecuali indikasi medis dan menjadi korban perkosaan. Selain itu, ada masalah relasional juga yang terjadi dalam hubungan dengan orang terdekat. Termasuk juga ketiadaan dukungan sosial, itu juga menjadi poin penting. Dampak ketika korban melakukan aborsi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.